kita akan membahas tentang 7 falsafah ajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh Kiai Haji Hajid, salah satu murid termuda dari Ahmad Dahlan dan sekaligus alumni Pondok Pesantren Termas. Ia menuliskan 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di dalam bukunya yang sekarang menjadi buku yang bisa kita baca dan kita amalkan ajaran-ajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Barangkali ini penting untuk kita renungkan, untuk kita pelajari apa-apa isi 7 falsafah itu. Langsung saja ke materi. Kiai Dahlan adalah manusia amal. Akan tetapi, mustahil aksi amaliyah itu tanpa landasan oleh pemikiran teologis. Landasan teologis inilah yang menjadi landasan etika sosialnya. Kebudayaan yang dilakukan Kiai Dahlan tentu saja dilandasi melalui kerangka yang menjadi etos untuk mengaplikasikan gerakannya. Kiai Haji Hajid, alumni Pondok Pesantren Termas sekaligus murid termuda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pernah menuliskan falsafah ajaran dari Kiai Dahlan. Hajid menuliskan ada 7 falsafah Kiai Dahlan berupa ajaran dan wejangan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Berikut ini adalah 7 falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, kita sebagai manusia hidup di dunia hanya sekali. Untuk bertaruh sesudah mati akan mendapatkan kebahagiaan ataukah akan mendapatkan kesengsaraan. Kalimat ini merupakan pilihan bagi setiap manusia yang hidup. Tentu untuk mendapatkan kebahagiaan setelah mati harus dibekali hidup yang bermanfaat di dunia. Hal yang harus kita ingat bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Maka dari itu, kita harus benar-benar berpikir apa yang harus dibawa ketika kita mati. Yang kedua, kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Hidup dalam lingkungan sosial membuat kita harus berpikir bahwa tanpa manusia lain, kita tidak bisa melakukan apapun sendiri. Bahkan ketika kita melakukan semuanya sendiri, bukan berarti kita benar-benar melakukan sendiri. Sedikit banyak, orang lain justru membantu sebagai perantara keberhasilan pekerjaan kita. Termasuk ketika kita dirundung permasalahan, problem, untuk memperoleh jalan keluar, kita benar-benar butuh saran dan masukan dari orang yang tepat. Kita sangat membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalah, berdiskusi dengan orang lain, dengan mereka yang ahli dalam masalah tertentu yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, manusia itu kalau mengerjakan sesuatu apapun, sekali, 2 kali, berulang kali, maka kemudian akan menjadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk diubah. Inilah yang kita namakan proses. Di antara kita pasti memiliki impian dan cita-cita, namun tidak sedikit yang menikmati proses. Padahal untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, kita harus melalui berbagai tahap dan proses tersebut tidak bisa instan. Bukankah sesuatu yang luar biasa berawal dari biasa? Maka dari itu perlunya kita merenungkan falsafah ini supaya kita benar-benar menikmati proses yang ada untuk menjadi luar biasa. Yang keempat, manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran, harus bersama-sama menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia, harus mengerjakan apa, harus mencari apa, dan apa yang dituju. Belajar bersama untuk memaknai hidup, mengkaji ilmu agama, senantiasa membuat kita benar-benar memahami berbagai perbedaan yang ada. Kemudian falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kelima adalah setelah manusia mendengarkan fatwa bermacam-macam, membaca beberapa buku, dan sesudah mendiskusikan,
memikir-mikir, menimbang-nimbang, membanding-bandingkan ke sana kemari, barulah mereka itu dapat memperoleh keputusan, memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Dari falsafah ini kita belajar tentang pentingnya menambah pengetahuan untuk memahami sesuatu. Sebab jika hanya berasal dari perspektif semata, kemudian menghukumi sesuatu, seyogyanya kita belum bisa memiliki referensi yang cukup untuk mempertimbangkannya. Falsafah tersebut juga menjadikan kita bijak untuk menanggapi sesuatu. Sekarang, kebiasaan manusia tidak berani memegang teguh pendirian dan perbuatan yang benar karena khawatir kalau menetapi kebenaran akan terpisah dari apa-apa yang sudah menjadi kesayangannya, khawatir akan terpisah dengan teman-temannya. Banyak ya kekhawatiran dan akhirnya tidak berani mengerjakan barang yang benar. Kemudian hidupnya seperti makhluk yang tak berakal. Hidup asal hidup, tidak menempati kebenaran. Falsafah yang keenam, kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya mempermainkan, memperalat manusia yang bodoh-bodoh dan lemah. Kehidupan dalam konteks saat itu barangkali Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat macam-macam pemimpin yang masih belum bisa bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Tidak heran ketika saat ini pun kita melihat pemimpin yang demikian. Falsafah yang terakhir dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelajaran terbagi atas dua bagian: belajar ilmu, pengetahuan atau teori, dan belajar amal. Mengerjakan atau mempraktekkan, semua pelajaran harus dengan cara sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Demikian juga dalam belajar amal, harus bertingkat. Kalau setingkat saja belum dapat mengerjakan, tidak perlu ditambah. Belajar ilmu tidak lantas membuat kita percuma, sebab ilmu pengetahuan menjadi salah satu dasar utama bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Setelah kita memiliki pengetahuan sebagai dasar, barulah kita bisa bergerak untuk melakukan sesuatu. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ilmu tanpa amal terdapat kekosongan. Begitu pula sebaliknya. Ilmu dan amal saling beriringan. Barang siapa berilmu, maka dia harus berbuat, baik itu ilmu yang berhubungan dengan masalah ibadah maupun ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada faedahnya ilmu yang tidak diamalkan. Amal merupakan buah dari ilmu. Jika ada orang yang mempunyai ilmu tapi tidak beramal, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Demikian materi kali ini tentang 7 ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiranya dapat menjadi referensi kita untuk berbuat ataupun bertindak meneladani ajaran-ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan.